Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel 99 Tutorial. Kali ini kita akan belajar tentang perangkat lunak dan bahasa pemrograman. Pertama kita akan belajar klasifikasi piranti lunak atau software. Yang pertama ada program paket. Apa itu program paket? Yaitu program yang dikembangkan untuk kepentingan umum. Contohnya Microsoft Word. Ini program buat ngetik ya. Kita semua udah tahu. Kemudian ada Excel buat bikin tabel-tabel. Kemudian ada PowerPoint untuk presentasi. Lalu ada Photoshop buat edit-edit foto. Selanjutnya, sistem operasi. Apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, dan sebagai latar belakang untuk program komputer. Jadi tanpa sistem operasi, program apapun itu nggak bisa jalan di komputer kita, kecuali booting. Kita nggak bisa ngetik, kita nggak bisa buka browser, nggak bisa nyetel film, dan lain sebagainya. Jadi harus pakai sistem operasi ya. Contohnya, ada sistem operasi Windows yang sering kita gunakan di rumah. Lalu ada Mac yang terkenal mahal itu ya. Lalu ada Linux yang gratis. Kemudian ada jenis compiler. Jadi compiler itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengubah source code atau kode pemrograman menjadi bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh komputer. Karena komputer itu hanya bisa mengenali 0 dan 1, jadi perlu penerjemah. Utility ini berfungsi untuk membantu optimasi di komputer kita. Contohnya program antivirus, Avast, Madaf, ada program bersih kayak CC Cleaner, ada Colorado Scheduler, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke macam-macam bahasa pemrograman. Yang pertama, Java. Apa itu Java? Java merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai platform, mulai dari PC sampai perangkat mobile. Bahasa ini awalnya dikembangkan oleh Green Project pada tahun 1991 oleh Sun Microsystems, yang kemudian dilepas pada Oracle. Nama Java sendiri dipilih karena salah seorang pendiri Java, namanya James Gosling, itu sangat menyukai kopi dari Jawa, yaitu kopi tubruk. Logonya ini, Java. Berikutnya, ada bahasa C. Bahasa C ini termasuk bahasa pemrograman tertua yang pernah ada. Bahasa C dikembangkan sekitar tahun 70-an. Pembuatnya bernama Dennis Ritchie. Bahasa C ini pemrograman yang populer banget di Indonesia. Hampir semua perguruan tinggi jurusan IT atau lembaga kursus pemrograman menggunakan bahasa ini untuk dipelajari pertama kali. Bukan tanpa alasan, karena bahasa C ini merupakan bapak dari bahasa-bahasa pemrograman yang lain seperti C#, Java, C++, dan lain sebagainya. Berikutnya, ada PHP. PHP? Memberi harapan palsu? Tenang. Jadi PHP di sini bukan pemberi harapan palsu ya. PHP
itu kepanjangan dari PHP Hypertext Preprocessor. Merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di Indonesia. Karena gratis, PHP banyak digunakan karena bahasa ini merupakan server-side scripting yang memang dirancang untuk membangun website secara dinamis. Selain itu, banyak web-web besar seperti Facebook, WordPress, Digg itu menggunakan PHP. Nah, PHP ini dulu pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf. Berikutnya, Visual Basic. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft, punyanya Bill Gates itu ya. Bahasa ini menawarkan ide visual dalam pembuatan software dan bahasa pemrograman dikembangkan untuk membuat software-software berbasis operasi Windows. Visual Basic sendiri merupakan keturunan atau anak dari bahasa pemrograman Basic. Berikutnya adalah Python. Python ini nama ular ya. Dalam tingkatan bahasa pemrograman, Python termasuk bahasa tingkat tinggi. Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang dapat membangun aplikasi, baik itu berbasis web ataupun berbasis mobile. Bahasa Python ini termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang cukup mudah bagi pemula. Jadi gampang ya, tapi ya nggak gampang-gampang amat. Karena bahasa tersebut mudah untuk dibaca sintak dan mudah dipahami juga. Berikutnya, bahasa C++. C++ ini merupakan pengembangan dari bahasa C. Gampangannya anak dari bahasa C gitu ya. Jadi bahasa C++ dan C memiliki sintak penulisan yang hampir sama. Meski begitu, kedua bahasa ini memiliki perbedaan pada penyelesaian masalahnya. Pada bahasa C, penyelesaian masalah dilakukan dengan membagi-bagi ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil lagi, atau bisa disebut dengan pemrograman prosedural. Sedangkan C++ berorientasi pada objek, di mana permasalahan dibagi-bagi ke dalam kelas-kelas. C++ ini pertama kali dikembangkan oleh John Stroup. Selanjutnya, JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Netscape. Penggunaan JavaScript ini dikembangkan untuk pengembangan sebuah web agar website kita menjadi interaktif dan menarik. Selanjutnya adalah Cpagar. Cpagar ini sering disebut juga dengan C#. Lagi-lagi C# ini adalah pengembangan dari bahasa C. Jadi lebih tepatnya penggabungan antara prinsip dari bahasa C dan C++. C# ini banyak digunakan untuk pengembangan software yang menggunakan platform Windows. Berikutnya ada lagi Objective-C, lalu ada lagi ActionScript, dan masih banyak lagi. Karena saking banyaknya, kita nggak bisa bahas di sini satu per satu. Baik, untuk video kali ini sekian dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.